Dan aku marah banget sama suamiku. Yeah. Aku bilang, yang gak subur kamu, yang susah aku. Yang susah aku. Pejuang 2 garis ini paling sensitif kalau ngelihat konten-konten pregnancy announcement. Iya. Kan? Baby shower. Aku gondok banget ya. Mana ada yang bilang IVF itu bisa kena kanker. Kalau enggak, ini udah jadi isu yang global loh. Hai teman-teman DO, balik lagi ke podcast kita. Hari ini kita dapat narasumber yang bisa dibilang energinya tuh luar biasa ya. Kayak nggak pernah habis gitu baterainya. Oke, she's is a female, she's business woman, entrepreneur, sempat jadi guru juga, punya komunitas, so many role di shoulder dia. Dan kita akan bahas itu selapis demi selapis ya. So we welcome Miss Rosie. Hi Miss Rosie. Thank you for having me. Ya, thank you so much sudah datang Miss. Nah, kita mau bahas banyak banget ya. Because as many as your role, your story itu sudah pasti sebanyak itu. Oke. Nah, kalau kita bisa bilang aku pertama kali kenal Miss Rosie ini sebenarnya bukan dari Pejuang 2 Garis. Oke. Tapi aku melihat ada ledakan ya setelah punya community Pejuang 2 Garis ini. Tapi aku mau back dulu dari start awal. Apakah Miss itu pertama kali, oke deh, aku tahu Miss kan dulu sempat jadi guru ya. Jadi guru bosan jadi personal ini aja, influencer gitu atau gimana Miss? Enggak, sebenarnya perjalanannya my first job itu guru TK. Oke. My second job itu guru SD. And actually I really love it gitu. Aku suka bekerja dengan anak-anak. Tiap kali pulang dari sekolah tuh aku malah feel energized. Oh. Biasanya kan capek gitu ya. Yeah. Tapi lucunya ketika orang-orang bilang, kamu tuh berarti sabar ya, kok bisa jadi guru TK dan SD? Enggak. I just love being surrounded by the kids. Dan ternyata salah satu hal yang aku sukai ketika aku ngajar itu adalah aku punya wadah untuk aku bercerita dengan anak-anak. Gitu. So aku sangat enjoy ketika siang-siang after lunch break anak-anak itu aku bacain cerita every day. Nah ternyata common groundnya itu. So my third job itu aku jadi manajer sebuah center edukasi, masih hubungannya dengan anak-anak. Baru ketika ada kebutuhan, suamiku jebolan MasterChef Indonesia, terus dia butuh bantuan untuk aku sebagai manajer dia gitu, yang take care of dia, akhirnya shifting ke sana. Terus akhirnya sempat jadi pengusaha restoran karena we thought kalau chef outputnya ya harus restoran. Restoran. Ternyata enggak gitu. Setelah 14 tahun I learn ternyata nggak harus kayak gitu, karena restoran tuh ternyata buat aku sama Chef Ken tuh kayak memenjarakan kita gitu ya. Sebagai orang yang energinya banyak, aku tuh nggak mau dikotak di satu restoran aja. So I want to do several things gitu, dan kalau punya satu restoran tuh kayak aku occupied dengan ini. So oke, kita menemukan another business model yang lebih sesuai. Habis restoran, pas pandemi diajakin podcast sama partner, podcast sharing education, education tips gitu ya. Terus ternyata emang suka juga gitu, karena pas itu bisnis catering kita benar-benar mati, PPKM and so on, gak ada orang bikin event. Jadi 2020 itu mulai ngonten untuk diri sendiri. Sebelumnya ngonten untuk Chef Ken, untuk suamiku. Oh wow, gitu. Berarti personal brandingnya Miss ini baru 4 tahun? Yes, baru 4 tahun. Oh wow. Sebelumnya aku cuman paling punya follower 1.000, 2.000, 3.000. Sampai 2020 itu paling 8.000 gitu. Baru since 2020 ketika aku nemu niche ini, setelah 1 tahun ngupload di TikTok. Ini udah cerita sedikit ya. Jadi 2020 oke lah, stay at home, makan di rumah aja, hashtag di rumah aja kan. Terus di TikTok itu aku sempet nyoba konten, eksplorasi konten 1 tahun full tidak ada yang FYP. Aku melalui joget-joget. Jadi TikTok joget-joget loh. Oh Miss masih sempat ngikutin yang joget-joget gini-gini tuh ngikutin? Kalau udah tak scroll TikTok sampai bawah ada aku joget. Tolong jangan dihapus ya Miss ya? Enggak. Nanti tampilin ya aku joget-joget. Oke, joget-joget gak laku. Aku berpikir, oke, semua orang joget-joget, aku gak terlalu pintar joget-joget. Aku tambahin satu uniqueness, joget-joget dengan anabul yang lucu. Aku punya 2 anabul. Oke, mulai joget sama anabul, gak laku juga. Oke, kita tinggalkan joget-joget. Karena aku juga ngajar entrepreneurship, aku berbagi tips side job untuk mahasiswa. Wih, udah riset, dirancang sedemikian rupa ya, gak laku. Wah, kenapa ya? Oke, side job untuk ibu-ibu sekarang. Gitu ya, gak laku juga. Di mana ini ya? Di TikTok bawa-bawa itu aku sampai frustasi, waduh.
topik apa yang harus aku angkat gitu kan. Oke, nggak laku sampai diceng-cengin temen loh. Konten aku pertama kali debutku konten creator gitu. Pas pergi ke gereja temenku tuh bilang 7 tips menjadi ibu rumah tangga yang berpenghasilan lebih. Jadi dia nyapa aku dengan judul hook TikTok aku. Aku sampai pulang itu aku sedih ngomong sama suamiku, nggak boleh tak emang konten kok diceng-cengin gitu. Emang kontenku nggak naik sih, makanya dia ceng-cengin gitu. Coba kamu sekarang lihat kontenku. Oke, berikutnya aku ganti topik. Bucin-bucinan sama suami. Karena aku selalu barengin suamiku kemanapun gitu ya. Terus aku kontenin, I thought wah bucin ini laku nih di TikTok. Oh lumayan naik? Enggak. Oh enggak. Tetap nggak laku. Berarti Miss itu udah jual joget, jual anabulnya. Sekarang suaminya tetap nggak laku. Gak laku gitu. Ya udahlah, aku pikir ya udah tidak usah berusaha untuk FYP. Taruh suatu kali aku tuh lagi program bayi tabung. Share aja casually, udah bener-bener ngomong depan kamera. Bahkan nggak aku keluarin subtitle, nggak diedit apa-apa. Ternyata direspon baik. Oke, dari situ aku merasa this is my personal story yang awalnya aku tidak menyangka ini akan direspon baik. Ternyata topiknya relate dengan sebagian besar orang, menjadi magnet untuk para pejuang yang mengalami kisah serupa, dan dari sana akhirnya mulai berkembang. Itu belum ada ide bikin komunitas. Belum. Oh belum itu. Jadi bukan karena komunitas terus Miss jadi FYP itu bukan ya? Enggak. Dari sharing dulu. Terus aku merasa aku ini sharing, aku merasa kok aku cuman aku nggak dapat tapi aku membagikan. Lama-lama habis. So bikin komunitas tuh sebenarnya ide awalnya bukan aku ingin memberkati orang lain, tapi aku butuh diberkati teman. juga. Iya, aku butuh diberkati. Aku juga butuh mendengarkan sharing, aku butuh mendengarkan feedback dari teman-teman. Jadi muncullah sebuah wadah ini awalnya gitu. Oke, menuju 2 garis itu ya. Luar biasa. Berarti aneh ya Miss ya. I think the internet knows gitu kan. Apa yang when you try so hard nggak bisa FYP. Orang bilang ya lu harus persistent dong. You already do the persistent kan. 1 tahun loh. 1 tahun 1 man. tahun. And then ya wes lah, just go with my life. You just being you. Itu yang jadi. Yes. So actually the camera knows ya. I think so ya. Yeah, the camera so, knows ya. apa yang benar-benar joget nggak miss banget, and yet lu tetap ngelakuin. Ternyata yang jadi malah yang ini. Oke, nice. Oke, nah kalau kita bilang tentang infertility nih Miss, it's a very tabu topik ya, yang nggak nyaman untuk dibicarakan. Gitu For you maybe, for me not. Oh no, udah kebiasaan. Udah kebiasaan dan aku nggak nganggap itu sebagai sesuatu yang tabu. Dulu aku pikir tabu. Pergi ke klinik, ngelihat kanan kiri, takut banget orang tahu kalau aku memeriksakan diri karena ketidaksuburan. Sekarang udah enggak. Oke, takut dijudge itu pernah ya Miss, dan itu normal berarti. Yes, normal. Mengalami tahap-tahap stage di sana gitu ya. Oke, nah kalau tadi kita bilang infertility itu Miss sudah biasa aja gitu kan. Nah aku sempat tahu Miss ini menuju 2 garis itu kan, kalau nggak salah ya, yang FYP-nya tuh Miss kan masuk ke ruang kumpulin sperm. Yes. Bener ya, itu yang kita nggak mau mungkir ya, orang-orang tuh seneng ya. Iya. Warga TikTok suka something yang agak gimana gitu kan, agak melenceng karena dikit. kayak sebelum aku bikin konten itu, kayak aku nggak pernah lihat orang bikin konten di dalam sperm collection room. Oke. Gitu. Dan mungkin teman-teman netizen TikTok juga nggak tahu kalau proses bayi tabung itu melibatkan proses masturbasi cowok di dalam sebuah ruangan khusus yang disiapin. Emang disuruh onani dia. Oh, gitu. Ya. Oke. Nah, Miss, kalau tadi kita bilang TikTok, Miss berarti grow pertama di TikTok nih ya? Not in di Instagram. TikTok. Kenapa? Bukan di Instagram. Bukan, di TikTok dulu. Oke. Kenapa pilih TikTok, Miss? Pada saat itu aku merasa TikTok ini kan platform distribusi konten, Ya. gitu loh. Zaman itu Instagram nggak punya Instagram Reels. Oh, masih belum ada. Belum. I need longer duration di video untuk bisa menjelaskan ini. Because you're a Gitu. storyteller ya. I think so ya. Oke, nah kita balik ke infertility nih. Kalau ini Miss merasa sudah nggak tabu, oke, gue gas gitu kan, Yes, gue tanyain gas. aja. Nah kalau kita lihat drama-drama Miss, orang infertility itu kan pasti ada nyalahin kan. Ya salah lu lah, lu nya nggak ahli gitu. Ya. Ya guanya my soil is not fertile enough gitu. Pernah di tahap itu nggak Miss? Nyalahin nggak pernah, tapi ada di tahap aku nyalahin suami. Oke. Gitu. Kalau nyalahin kan saling ya. Aku nyalahin suami. 2014 itu adalah tahun pertama aku bayi tabung, which is 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Itu pertama kali aku bayi tabung.
kasus infertilitas kami emang di sperma. Jadi dokter udah cek aku nggak ada masalah gitu. Terus kita pergi ke klinik bayi tabung, dokternya bilang, wah kalau ibu kasusnya kayak gini 90% tuh pasti jadi bu. Karena kasus sperma itu gampang banget dibantu dengan bayi tabung. Kita tinggal pilih di bawah mikroskop sperma yang larinya kencang ke depan, kita ambil, kita suntikan di sel telurnya ibu 90%, apalagi ibu subur. Harapan udah tinggi melambung gitu ya. At the end ternyata gagal. Yang bikin sakit adalah ternyata proses bayi tabung tuh yang lumayan kerja keras itu perempuan. Cowok cuman ngeluarin sperma sekali pada saat cewek ambil telur. Tapi yang cewek harus suntik-suntik 10-12 hari, harus dioperasi, harus ngeluarin sel telur. Belum kita kena efek obat hormon, gendut, pusing, mual, jerawatan. Ya, efek emang bisa berbeda, tapi at least aku ngalamin itu. Dan at that point aku marah banget sama suamiku. Aku bilang, yang gak subur kamu, yang susah aku. Gitu. Jadi 10 tahun yang lalu aku menjalanin ini tuh dengan sangat bersungut-sungut, marah sama suami, merasa gak terima. Kenapa aku? Ini gak adil ini gitu. Dan partnya dia cuman ngeluarin sperma. Kayak wow, ini gak adil. Tapi aku tipe orang yang ngomong. Jadi maybe ini akan jadi, pada saat itu painful banget buat suamiku ya. Dia udah punya masalah, which is dia juga gak mau dia punya masalah. Dia harus menghadapi kemudian istrinya. Dia harus bayar program bayi tabung yang mahal ini. Dan dia harus mendengarkan ocehan aku yang tidak terima menjalani ini. Dan at the end dia harus menanggung beban bahwa program ini juga gagal. Aduh, kayak layer per layer per layer gitu ya sakitnya ya. Iya, pada saat itu aku belum menyadari bahwa this program itu juga berat buat dia. Aku belum sampai di tahap awareness itu. Jadi aku marah, ngamuk. And it took me 7 years dari IVF pertama sampai IVF kedua. Aku gondok gak mau IVF lagi karena aku merasa gak mau aku kayak gini caranya, gak adil. 7 tahun aku baru IVF yang kedua gitu. Wow, aku baru tahu ini loh. Iya. 7 tahun Miss nahan kayak gitunya. Terus aku gak mau program lagi. Aku gak peduli lu pengen punya anak, forget it. Salamu kok gitu iya, ya. salamu gitu. Kayak gak mau aku. Nah, how can you cope with this? Apa terakhir yang bikin terima? Oke, 7 tahun bukan waktu yang singkat. Along the way sebenarnya aku melihat banyak sekali hal yang terjadi. Aku semakin kenal diriku, semakin kenal suamiku. Tapi suamiku ini tipe yang kayak dia gak demanding. Jadi dia sangat ingin punya anak. Tapi karena case kita itu lumayan berat, jadi kita menurut medis kita cuma bisa punya anak lewat IVF. Jadi logikanya kalau sekali ini gagal, seharusnya di-repeat, diulang. Tapi suamiku tidak pernah demand nanya, kapan kamu siap untuk IVF lagi? Nggak pernah. Karena responsibility-nya sekarang di-miss ya? Iya, terserah aku. Jadi kalau mungkin sampai 8 tahun, 10 tahun ke depan aku nggak mau IVF, dia juga nggak akan berani, nggak akan sampai hati untuk request. Wow. Segitunya dia berusaha menjaga perasaanku. Nah itu pelan-pelan aku bisa lihat ya. Gitu. 7 tahun ya Miss 7 tahun. Tapi kita nyoba loh ya, kayak alami, hidup sehat, aku puntur ke sinse. Kita mencoba, tapi aku gak mau IVF. Nah tapi Miss kalau kita bilang dari akar masalah ya, waktu nikah itu apakah Miss tahu ini akan terjadi gitu loh? Kita udah tahu. Oh Miss jadi udah tahu? sebelum nikah, karena papanya suamiku itu punya case yang sama dengan dia, jadi dia itu kayak ada dorongan untuk mengecek sperma dia sebelum kita nikah, dan emang hasilnya kurang. So you sign up for this, lu tahu? Yes, kan? aku tahu. Tapi aku nggak tahu kalau bakalan se-painful ini. Gitu. So I don't change my mind. Ya udah nikah gitu. Karena pendidikan seks di keluargaku itu kayak hampir nggak ada ya. Mamaku itu punya aku bahkan sebelum mama nikah. Jadi mamaku tuh sangat subur gitu kan ya. Gitu, sangat subur kayak. Jadi I thought habis nikah itu langsung kelanjutannya adalah hamil dan punya anak. Gitu. Karena di keluarga besarku semua nggak ada yang belum ini. Iya gitu. Tapi wes lah, tak pikir spermanya jelek, ya udah nanti habis nikah kan ya mesti ada jalan lah ya. Ternyata tidak ya. Pernah nggak Miss along the way? Ini udah 10 tahun nikah 12 ya? tahun 12 ya. tahun nikah. Duh, ngapain dulu pilih gitu? Enggak pernah ada. Not even a second. Not even a second ya. Gitu. Kalau aku boleh ngulang lagi perjalanan, I will still choose my husband with this story. Oh wow. Yes, I will still choose him. Oke, nah kalau misalnya nih Miss,
Miss merasa oke, I will choose my husband. Itu pernah nggak sih Chef Ken tuh kayak lu nikah sama yang lain deh gitu supaya lu happy gitu? Enggak. Dia juga nggak pernah. Karena kan Oke. masalahnya di dia. Seharusnya mungkin ya dia bilang kayak dia bilang kayak ya wes lah kalau kamu pengen punya anak kamu boleh nikah. Enggak loh, dia punya confidence level yang cukup tinggi untuk. Oke. Iya, dia nggak pernah bilang gitu. Imannya besar sekali ya. Oke, kita tunggu ya Miss ya. Imannya berbuah nih Chef Ken ya. Oke, nah kalau tadi kita bilang dari Miss sempat nyalain Chef nggak pernah nyalahin kondisi ini gitu. Pernah nggak sih Miss tuh marah sama Tuhan gitu? Marah sama Tuhan ya. Aku sering mempertanyakan gitu. Mempertanyakan kenapa ya Tuhan gitu. Pertanyaan-pertanyaannya banyak. Kenapa Tuhan anak SMA yang pacaran diam-diam kayak dia tuh nggak siap loh. Katanya Tuhan memberi kalau kita siap. Iya. Lah, orang kayak gitu dari mana Siap, siapnya? ya. Kok Tuhan kasih gitu. Habis lahir anaknya disia-siakan, bahkan ada yang dibuang dan end up meninggal. Kenapa kok nggak buat aku? Gitu. Jadi apa Tuhan indikatornya? KPI apa yang harus saya capai untuk mampu menjadi orang tua? Iya. Dan ini make me sangat frustasi berusaha mencari KPI-nya Tuhan untuk memberikan anak. Kalau ada mau Miss kita Mau share ya. saya capai itu Tuhan gitu. Aku kan orangnya kompetitif dan berusaha cope with the target. Iya. Tapi mana Tuhan guidance-nya mana? Nggak ada Gak ternyata. ada. Briefnya mana? Harus apa aku supaya aku menjadi manusia? Menjadi orang tua Iya, gitu. nggak ada. Gak ada. Jadi menyalahkan Tuhan ini udah pernah dilakuin dan sudah dilalui Miss ya. Iya, Tapi mempertanyakan. udah damai gitu. nih. Udah berdamai. Sekarang setelah sekian lama sekian tahun kegagalan demi kegagalan gitu, aku berhenti mempertanyakan dan berhenti memakai logikaku sebagai manusia untuk melogika segala macam hal yang actually itu misteri ilahi, kedaulatan Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Ya udah nggak pasti nggak cukup. Our mind itu nggak cukup untuk bisa berpikir kayak our God. So I stop thinking and trying to find the answer. Di embrace aja ya Miss ya. Harus Oke. diterima. Nah kalau misalnya Miss nggak nyalain Tuhan, udah nggak nyalain Tuhan, nggak nyalain Chef Ken gitu. Keluarga pernah nyalahin nggak? Untungnya enggak. Keluarga nggak ya? Enggak. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Mertua Oke. pejuang 2 garis, 11 tahun juga. Jadi tidak ada tekanan dari mertua, tidak ada tekanan juga dari orang tua aku dan kedua keluarga besar. Nah tapi ini nggak Miss, aku pernah lihat story-nya Miss ya kalau nggak salah. Temannya Chef Ken gitu. Wah bojomu gak wis tak biar cepet gitu. Itu kan kasar banget ya. And Kasar I don't banget. think it's just one piece of moment. Pasti banyak sekali. How you cope with that? Pertamanya sakit hati. Yeah. Tapi sekarang udah kalau di soal fertility ya, hal-hal kayak gitu itu aku lihat dengan point of view netral yang kayak orang ini itu cara berpikirnya kayak gini ternyata ya. Jadi kalau dia ngomong kayak gitu, berarti dia juga akan memperlakukan dirinya dan istrinya, pasangannya juga, dia juga akan pakai pola pikir ini. So I try to kayak divide. Dia tuh komen, ya aku anggap sambil lalu ya, nggak akan take my emotion untuk itu. Tapi Kalau pertama kali pernah kan Miss? pertama kali ya kayak, wih kok jahat gitu ya. banget kamu gitu. Chef kan juga sempat kayak emosi. Wani ngomong di depan muka aku. Gitu. Tunjuk gitu. Tak tunjuk gitu. Tapi egonya sebagai seorang cowok itu loh Miss. Iya. I think it's very interesting ya. Sayang kita nggak punya Chef Ken hari ini gitu. Kita nggak bisa tanya secara personal. Tapi Miss yang di sebelah Chef Ken gitu, I think it's very hard for a male ya sebagai seorang cowok. Terus nggak bisa di sisi ini Ya, gitu kan. ya. Itu ego dia pasti hurt like really bad ya. Yes. Nggak usah ada yang ngejekin. Dia sendiri pun dia sudah put pressure on himself. Masih ada lagi dari Miss lagi. Masih ada lagi dari orang nggak dia kenal pun ngejudge dia kayak gitu. Gimana Miss lihat dari sebelah itu, how can he cope with this? Awal dia itu tipe suami, tipe laki-laki tuh emang yang bukan impulsif dan meledak-ledak. Oke. Jadi dia tuh tipe yang mengendapkan semuanya. Dia berproses dengan dirinya. Dan dia bukan tipe orang yang ngomong sama orang lain untuk mengurai gitu. Jadi dia balikan dengan dia berpikir, kontemplasi. Tapi itu yang menarik adalah tidak sekalipun, walaupun egonya kena, I have to admit gitu, tidak sekalipun itu menurunkan self esteem. Ternyata ini berbeda. Egonya kena tapi dia tidak merasa kecil. Dia merasa oke, I don't want this. Tapi aku gak pernah tahu ya intrusive thought apa yang ada, karena dia tidak selalu menyampaikan. Tapi pada prosesnya dia tuh pria yang tenang menghadapi ini. Gak pernah serudak-seruduk
IVF ini coba ini impulsif ini marah-marah karena ini, nggak pernah loh. Tapi mungkin prosesnya di dalam mindset dia. Oke. Tapi aku percaya ini juga diizinkan terjadi untuk dia, untuk mendewasakan dia di sisi-sisi yang mungkin aku juga nggak tahu, only God knows gitu. Interesting. Siap nggak Miss nih? Kalau kita bilang kan sudah berapa tahun Miss? 12 tahun ya. Berjuang untuk ini gitu. Sekarang Miss punya menuju 2 garis ya. Kalau ini akhirnya tuh nggak sesuai dengan keinginan manusianya ini, Miss siap? Maksudnya at the end Tuhan gak izinkan kita punya anak gitu ya. I've been through this hard conversation with my husband gitu. Kita ngomong siap gak siap harus dilewati. Suka gak suka, kalau itu jadi bagian hidup kita, we need to embrace. Jadi dibilang siap, mungkin aku gak akan siap, but I will cope with it. Aku dan suami akan beradaptasi. Dan ketika itu terjadi, kita embrace. Maybe the process is not that easy ya, nggak bisa ngomong. Tapi sekarang kita udah mulai ngomong saling ngomong gitu. What if? Walaupun kita tetap hopeful. Yang susah kan gitu kan. Tetap berharap tapi juga realistis gitu kan. Tetap berusaha tapi juga realistis. Tapi ya udah. Kalau itu sungguhan terjadi, memang Tuhan gak izinkan kita punya anak, kita akan embrace. We will find the way to embrace. Dan itu akan semakin membuat kita semakin erat bergandengan tangan untuk melalui ini berdua. So we are ready for everything. Emang kita apa pilihannya kalau nggak embrace? Diterima diterima. Ya. Jadi gitu. Manusiawinya kita terus berharap ya. Tapi secara spiritualnya kita ya apa tahu ini dari haknya Tuhan, mau kasih apa enggak terserah gitu. I see. Tapi dengan Miss punya menuju 2 garis ini, Chef merasa jangan terekspos deh gitu. Oh enggak, justru dia sangat support since day one. Iya. Sangat support. Dia enggak yang lu semakin gini semakin banyak orang tahu nih gue infertile. Enggak. Dia nggak masalah orang tahu. Bahkan dia pernah ngepost satu postingan itu suara hati seorang cowok yang punya infertilitas di sisi cowok dan bagaimana society itu sebenarnya memandang cowok yang kayak gini. Jadi dia merasa aku harus ngomong ini karena sebagai seorang cowok ini hal yang sangat menyentuh ego. Tapi dia tidak melakukan apapun sehingga dia berada di titik ini. Dokter bilang itu genetik, you born with it. Dan WHO tuh sudah bilang infertility itu disease gitu. Sama kayak kita sakit jantung, ginjal. Emang kita mau? Kalau jantung, ginjal maybe some of it gara-gara lifestyle juga. Kalau ini jelas-jelas dia sudah born with it. Emang genetiknya kayak gitu. Chef kan juga gak pernah nyalain orang tua. Gak pernah dikasih DNA kayak gini. Gak pernah, gila gak? Aduh. Aku somehow deep down pernah nyalain papa mama tua. Sorry ya pa, sorry ya ma. Kayak dulu pernah. Mungkin ini keturunan kali. Soalnya papanya juga punya case yang sama gitu. Keturunan ini. Tapi ternyata ya udah, ini prosesku juga. Untuk embrace, prosesku untuk cope itu kadang luar biasa ya. Very ugly. Menyalahkan orang, ini nangis, menyalahkan suami. Tapi buahnya itu manis loh. Lihat kita berkembangnya, Miss. Kita nggak usah ngomong dari exposure di TikTok ya. Kalaupun itu nggak ada, semuanya dihapus. Miss sendiri you bloom like very gracefully kan dari hal ini ya. I think so. Ya, manis banget. Mendewasakan aku, bikin aku lihat suamiku itu pribadi yang lain. Like I said to you ya. Jadi kayak dia menghadapi ini semua itu ketenangannya, kedewasaannya. Terus ya, Pejuang 2 Garis ini paling sensitif kalau ngelihat konten-konten pregnancy announcement. Ya kan? Baby shower. Aku gondok banget dia. Gak pernah datang ngunjungin temen yang melahirkan dulu ya. Di pernikahan usiaku 1 sampai 7 tahun ini masa-masa berat buat aku. Temen ngelahirin, saya memilih tidak datang. Gak kuat aku dengan itu. Karena dia punya apa yang aku gak punya. Dan aku doakan loh. Harus congrats gitu ya. Harus pura-pura bahagia padahal aku gak bahagia buat dia. Iya kan? Pregnancy announcement, orang-orang share test pack 2 garis. Why it's so easy for you, it's so hard for me. Tapi Chef Ken gak pernah sekalipun iri sama orang lain punya kehamilan. Aneh kan? Kok bisa ya? Gak tahu. Tapi tahu gak apa yang paling membuat dia sedih? Dia juga sebagai pejuang 2 garis tuh ada sedihnya. Yaitu pada saat dia bermain dengan anak-anak. Dia itu kan, kita punya Ken's Little Chef ya. Komunitas masak anak-anak itu lahir karena Chef Ken tuh sangat suka ngajarin anak-anak masak. Gitu ya. Dia suka sekali main sama anak-anak temennya kita gitu ya. Yang paling bikin dia sedih adalah
ketika dia main, anak-anak itu give the love back to Uncle Ken. Terus Uncle Ken itu juga give the love back. Terus Uncle Ken itu menyadari bahwa I love the relationship, tapi this is not my kids. Aduh, I hope bittersweet ya. Iya, I hope you are my kids. I hope you are mine. I want to love you more. Gitu. Jadi kayak the fact bahwa yang dia cintai itu bukan anak dia, it hurts so much buat dia. Ini something yang udah aku nggak bisa pahami. Ya. Karena aku masih dalam tahap iri lihat orang hamil. Masih gitu. negatif banget. Cetek banget gitu. Kalau dia pour the love itu sangat tulus. Tapi dia yang bikin sedih adalah this is not mine. I think there's something unique about Ken. I think so. Orang ini punya core gravity yang sangat kuat loh. Iya, makanya. Kayak nggak bisa mau di luar goyang kayak apa? It's okay. Betul. I know my ground is safe gitu. Dari mana nih, Miss? I don't know ya. Dari keluarganya yang mendukung Maybe parentsnya punya dia pada saat udah very mature kan. Papanya punya Ken itu pada saat papanya umur 44. Oke. Mama beda 7 tahun. 38. Which is juga lumayan telat ya. Lumayan telat. Untuk usia Betul. zaman itu ya. Iya. Papanya Ken punya Ken umur 44. Sangat stabil secara mindset. Bahkan Ken kecil itu udah kayak cara berpikirnya jauh lebih dewasa daripada teman-teman seumuran. Gitu. Wow, penasaran nih, pengen ya Chef Ken kapan datang ya? Kita tanya-tanya lebih dalam. Oke, nah kita balik lagi ke ini menuju 2 garis, Miss. Waktu itu kan aku sempat diundang Miss untuk launching produk, launching buku ya, launching buku. Nah waktu itu sebenarnya kita belum yang sering ngobrol ya Miss ya. Tapi aku sebagai orang ketiga ya, waktu ngelihat Miss tuh kayak orang ini agak aneh ya gitu. Odds banget, orang defying the odds. Lu gak nemu community, gua bikin deh community-nya gitu loh. Lu suruh cari jalan, cari ya jalan ke Surabaya gitu. Gak ada jalannya, gua bangun jalannya. Gitu kan. Kayak oke, agak unik nih, agak lain nih. Itu ya tadi kayak mesti bilang, kepengen diberkati juga. Ya kan. Nah, bikin community itu seperti apa sih Miss journey-nya? Oke, pada saat aku IVF kedua setelah 7 tahun dari IVF pertama itu tahun 2020-2021 itu aku lagi IVF kedua. Akhirnya memutuskan untuk mencoba lagi. Tapi aku merasa wah, I need a lot of information. Tapi nggak ada komunitas. Aku nggak bisa ketemu dengan sesama pejuang IVF. Padahal aku kepingin nanya. Oke. Gitu. Tapi at that time masa nggak ada Miss? Community-nya mungkin ada tapi kayak nggak nyampe ke aku gitu. Gaungnya nggak nyampe. At least aku merasa kayak mana ini kok nggak ada. Terus aku awali dengan aku share di social media dan share tentang perjalananku. Ternyata banyak orang mulai masuk. Oke. Terus aku merasa wah it's getting bigger. Aku perlu wadahnya nih. Akhirnya aku sempat polling-polling di Instagram. Gimana nih kalau aku bikin satu wadah nih yang emang untuk menaungi pejuang 2 garis. Responnya positif. Ya dimulai dari bikin account dulu. Account community gitu. Oke, follow ya yang pejuang 2 garis kesini ya gitu. Oke, followernya growing. Yang di sana emang lagi berjuang. So very specific. Habis itu aku merasa wow ini kok growing. Dokter-dokter mulai ngontek, boleh nggak mengedukasi teman-teman? Oh boleh, welcome. Akhirnya growing sampai sekarang. Dan salah satu produknya buku, webinar dengan klinik, IG live, terus klinik tour, diundang jadi moderator. Kayak wow, kok mendadak jadi gini gitu. Ternyata jadi besar. Awalnya yang oke, aku pengen punya community sesimpel itu sampai jadi yang kayak sekarang. Nah tapi kalau kita lihat Miss, apakah community it sounds like so positive? Ada negatifnya nggak sih Miss kalau dalam komunitas itu? Ada. Oke, aku boleh cerita di sini boleh, ya. Boleh. Jadi di komunitas ini kita punya Telegram group. Dan karena aku tipe yang salah satu my strength itu connectedness. Jadi aku pengen terkoneksi, tapi aku pengen orang-orang yang ada di dalam komunitas itu merasa relate. Jadi grup Telegram ini aku bikin 7 sesuai kasus infertilitas. Oh wow. Supaya yang ngomong saling relate. Pejuang sperma sama pejuang low AMH misalnya yang mau menopause dini, ini pasti lain pembicaraannya. So aku bikin 7. Yang PCOS nanti pasti akan beda dengan yang tubanya lengket misalnya gitu. So aku bikin 7. Ada di salah satu grup ini membernya sampai 1.500. Jadi banyak banget.
di sini. Ini kita ngomong jeleknya komunitas ya, karena memang faktanya seperti itu. Ya. Intinya ada 2 orang di satu grup ini yang udah berhasil hamil. Oke. Terus mereka pindah ke komunitas lain, komunitas untuk ibu hamil. Entah apa yang terjadi di grup itu, mereka tuh intinya saling bertengkar, saling mengolok-ngolok. Dibawalah ke grup pejuang 2 garis yang masih berusaha Aktif itu. ini. Dan I think wow, katanya women support women, women empowering women gitu. Ternyata mereka bisa jadi jahat banget untuk saling ngolok-ngolok. Aku ngomong kayak gini, feel free, aku nggak punya kepentingan apapun, Yeah. tapi that's the dark side of the community. Kita nggak bisa selalu bilang komunitas ini intensinya baik, Yeah. terus kita tutup mata dengan hal-hal kayak gini. No, we have to prepare. So if you are planning to make a community, please also plan. Ya. Kontingensi plannya apa untuk ngadepin resiko-resiko kayak gini. Nggak cuman oke niat gue baik. Dan when- semua orang yang baik-baik aja yang masuk. Iya benar-benar ya. Tidak, bestie. Manusia kan Yes, tetap ya. betul. Karena kita percaya semua orang pasti punya sisi lain ya. Dan kalau ke-trigger dengan cara yang kurang tepat, itu efeknya yang keluar itu bisa jadi sangat merugikan. Nah ini Miss bilang tadi berapa Miss sekarang Telegram join? Nah, 7 ini kan, Iya. akhirnya aku DM nih yang 2 orang bertengkar ini karena kata-katanya udah sangat kasar. Oke. Aku DM pribadi ke mereka dari ngomongin baik-baik sampai ngasih warning. Karena I feel like this is my home, jangan main-main, don't make a mess Ya, gitu ya. keluar I kalau nggak take suka full ya. authority gitu. Keluar kalau nggak suka. Ternyata mereka nggak mau keluar, dilanjut berulang-ulang kali. You know what I did gitu. Get Ya out. nggak bisa kalau detail itu somehow dia tuh punya, mereka tuh nyusup pakai nama-nama lain juga. Oh my Udah sangat toksik. Dan mereka tuh udah terbagi jadi 2 geng di 1.500 orang ini. Akhirnya apa ya, udah rumahnya aku bakar, tak bom. Waduh. Satu grup aku tutup 1.500 orang. Apakah merugikan buat orang-orang yang nggak ikut-ikut? Iya. Merugikan. Mereka semua ke aku, "Loh Miss, kok ditutup?" Padahal di sana tuh ada history chat, ada media chat, ada banyak informasi yang berharga gitu. Tapi ya udah. Tapi Miss bikin baru ntar orangnya masuk lagi. Iya, makanya aku berpikir aku harus selamatin dulu, jangan sampai ini makin toksik. Ya udah, aku bom satu grup ini, aku take down. Aku kasih waktu, aku bikin klarifikasi di Instagram, aku bilang kejadiannya kayak gini. I'm going to make, tapi aku nggak tahu Ya. gimana dan kapan. Nah, ternyata teman-teman yang lain yang positif ini kumpul ngomong sama aku, "Miss, boleh nggak kita bikin grup lagi? Karena kita ini butuh grup Ya. ini." Oke, saya bikin. Oke, saya perbaiki peraturannya dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang ya udah 1.600-an lagi orang-orang yang di satu grup ini. Gitu. Luar Tapi biasa. akhirnya it makes me evaluate the way I run this community. Sekarang udah punya community manager Waduh. yang emang spesifik jagain di grup tele, Isinya ya. menyambut orang yang masuk, ngasih peraturan gitu. Ini perbaikan terus. 7 grup loh, bayangin gimana. Iya, ribuan loh. Wah, Gitu. luar biasa, luar biasa. Nah, tadi Miss kan ini punya followers yang di menuju 2 garis ribuan orang kan. When you have that many voice, that many people, itu jadi strength, ya kan? Miss pernah nggak? Oh, ini ntar gue bisa gini nih, gue bisa gain something nih dari suara-suara ini gitu. Contoh suaranya kayak gimana maksudnya? Ya kayak misalnya, oke, mereka ini kan butuh infertility nih, buka kelas deh, berbayar gitu. Oh, oke. Oh, jualan klinik deh, jualan obat deh gitu. Nah, kayak gitu. Sebagai seorang pebisnis ya, Iya kan? yang ngelihat ini sebuah opportunity, the crowd is there. Iya. Nggak munafik, the crowd is there gitu. Sempet kepikiran, gua apain nih crowdnya gitu kan. Tapi aku sama suamiku bikin komunitas ini tuh visi misinya tuh very clear di awal. Karena market orang-orang dengan kasus infertilitas di Indonesia very diverse. Dari yang nggak punya duit, bener-bener nggak punya duit. Beli suplemen yang harganya 30.000 aja gak punya duit karena mereka masih kesulitan makan. Sama orang-orang yang bisa IVF 10 kali 1 tahun itu banyak. Jadi very diverse marketnya. So my goal bikin komunitas ini itu adalah to educate the people supaya mereka yang diverse ini punya pengetahuan yang reliable tentang infertility. Oke. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tahu, kalau kita pinter, kita tuh bisa bantu diri kita sendiri. Yes. Minim-minim kalau kamu tahu case-mu apa, kamu tuh nggak akan gampang pijet urut. Iya, Pijet iya. urut tuh malah lengket semua tubannya.
Malah nggak karu-karuan. Kalau kamu pinter, kamu tuh bisa melihat infertility ini in the different angle. Like me, because I know this, aku nggak sudah stop menyalahkan Tuhan dan dokter kalau aku gagal. Bayangin kalau kita nggak pinter, kita nggak tahu, Stuck di sana. stuck nyalain orang, it all come back to us itu kayak kita malah nggak karu-karuan. Tapi karena aku tahu, oke, IVF cuma 35%. Dokter pasti sudah melakukan yang terbaik. Aku udah milik klinik dengan teknologi yang tercanggih. Sisanya tuh faktor X dari Tuhan. Oke, ketika gagal, oke. IVF is just a number of game. Setiap kali ngulang ada probabilitas chance untuk keberhasilan tuh meningkat. Oh gitu. Yes, karena kan kita punya data history. Dokter bisa evaluate terus. Kalau kita nggak pinter, ya udah kita drop off, nggak ngerti, menyalahkan Tuhan. So I want this crowd itu tereducate. Itu satu dulu. So when it comes to the business, bagaimana visi ini, how I still stick with this vision ini tetap, dan bagaimana komunitas ini bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi sampai puji Tuhan 4 tahun ini berdiri ya, belum pernah kepikiran untuk kayak monetize dari sisi pejuang 2 garisnya. Because I know mereka itu diverse. Gitu. Visiku emang pejuang 2 garisnya akan dapat informasi reliable for free. Itu dulu. Belum di abuse nih relationnya. Belum ya. Belum, dan semoga tidak. Semoga tidak. Iya. Oke. Gitu. But maintaining this community itu kan came at a cost. Yes, it is. Terus lu nggak menduitkan ini? How the business work? Yes, kita sekarang punya 7 orang nih, walaupun komunitasnya kelihatannya kecil gitu ya. 7 orang 7 di belakang. orang yang full time di Menuju 2 Garis. Dari content creator, penulis dari sisi mental health, penulis dari sisi research untuk jurnal-jurnal kesehatan. Karena kita nggak mau info medis yang kita bagiin itu nggak reliable. Jadi harus ada researcher di sini. Dia collect, dia tulis di website. Terus ada community manager gitu, ada editor, ada videographer. Luar biasa. Gitu. Project nggak bisa biasa-biasa aja. Gak bisa dong, kan kita mau yang bagus. Kan aimnya adalah memberikan edukasi dan impact gitu. Yes, aku setuju, ini butuh uang. Karena 7 orang tim ini tidak mau Makan apa kalau mereka bekerja untuk kita. Aku mau tim yang bekerja ini menganggap ini satu hal yang noble ya, melayani orang-orang, memberikan edukasi, itu pahalanya gede menurutku. Tapi mereka harus happy, mereka harus tercukupi. So 7 tim ini pasti butuh biaya di luar ini dan itu, ya kan? Maka saya harus mencari cara bagaimana komunitas ini bisa make money, tapi tidak abuse relationship dengan pejuang 2 garis. Wah, gimana nih? Nomor 1, saya yang maju. Saya yang bekerja toh. Saya bekerja, klinik panggil saya, klinik harus bayar saya dong. Uangnya saya taruh di komunitas untuk mendanai operasional ini. So I put myself in front. Oke, lu mau panggil Miss Rosi nih, moderator untuk event IVF. You have to pay me. Karena saya meluangkan waktu, saya sudah belajar untuk itu, and I have the capacity to talk. Gitu. Aku merasa di titik yang kayak, ya kalau klinik nggak mau bayar, ya nggak apa-apa. You can find someone else to do it for you. But I'm confident enough kalau aku punya pengetahuan yang cukup untuk bisa jadi moderatorin event kamu. Oke, ini menarik ya. I never know kalau community itu bisa dibikin seprofesional ini, Miss. Ya, kalau kita bilang community itu kan, oh iya, women empowering women, berarti oh ya lu lumayan lemah, yuk kita gabung deh supaya kita sama-sama kuat gitu kan. Tapi ini sampai ada researchernya, sampai ada apanya. Jadi actually there is no negative side kecuali dari lu nya sendiri ya, lu mau abuse this community. Tapi actually daging banget nih. It runs like a company. Iya. Karena aku nggak mau komunitas ini mengandalkan donatur. Aku nggak suka minta duitnya orang. I want to work. I want to see others. I want others to see the impact of my community. Terus ngajak kerjasama. And then the money that I get itu aku masukin lagi untuk create bigger impact. Dulu kita nggak punya website. Dulu kita nggak punya 7 tim. Dulu artikel di website nggak ada. Sekarang kalau Tia buka, aku target 1 artikel setiap hari. Wah, luar biasa. Untuk penulis ini. Dan artikelnya bukan cuma sekedar tanda-tanda hamil, enggak. Yang aku pun belajar ya? dari sini. Tiap hari aku buka kayak gitu. Dan aku juga berproses. The more money that I get, the more impact yang akan teman-teman rasakan di komunitas ini. Luar biasa ya, Miss. Jadi kita bisa making impact. Kan orang biasa bilang, oh ya lu cari cuan ya, lu cari cuan deh. Lu mau
bikin amal ya bikin amal deh. But actually it can goes hand on hand Together, ya. align. Bisa ya. Bisa. Oke, At least it interesting. works di aku di komunitas ini. Tapi bisa. Tapi karena dari bisa. artinya sendiri nggak ada mau abusing this community ya. Karena aku pun sebagai pejuang 2 garis, kalau aku di abuse, aku juga nggak suka. We need more people like you. Gitu ya. Iya kan? Bikin MS apalagi gitu kan? Gitu ya. Entrepreneur kayak apa kayak gitu. Wih, lumayan loh. Oke, interesting. Nah, kalau tadi kita udah bilang community is not as positive as it looks gitu kan. Kita harus bisa cari gimana caranya cuan dari sana gitu. Nah, kalau Miss lihat nih, orang pernah nggak sih Miss kayak lu mah jualan, lu mah apa gitu? Pasti ada ya yang berpikir kayak gitu ya. Pasti ada. Cuman mungkin nggak disampaikan, nggak sampai ke telinga aku. Ya noise, aku anggap noise. Noise aja, And I don't lewat care. aja gitu iya, ya. itu ya udah mereka mau ngomong kayak gitu nggak apa-apa. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini apakah gara-gara Miss Rosinya ini bikin pejuang menuju 2 garisnya berkembang? Si Miss Rosinya ini juga ikut berkembang nih gara-gara ini gitu. Saling, yes. Yes, benar Yes, gitu ya. Bener. Akan saling dulu komunitasnya dompleng personal Miss, branding ya tuh. kan? Sekarang enggak. Ternyata brand menuju 2 garis yang udah aku daftarkan juga mereknya, mulai punya IP. Jadi kita punya fertility bootcamp under this brand gitu. Aku daftarin gitu. Jadi itu under our brand gitu. Terus klinik-klinik lain mulai aware gitu. Jadi this community udah mulai dikenal sebagai brand komunitasnya, bukan sebagai aku lagi. luar So aku punya 2 biasa. entitas berbeda nih. Emang nggak bisa santai ya Miss? Gitu Bikin ya. bootcamp gitu. Iya. Bootcamp kita kemarin hadiahnya IVF gratis loh. Gila. Di klinik Malaysia loh. So our Luar community biasa. sudah gaulnya internasional. Internasional Iya, puji ya. Tuhan, iya. Nah, kalau kita bilang internasional nih, Miss kan juga sudah IVF ke berapa nih? Keempat. 4. Udah. Di mana aja tuh? Yang pertama di Surabaya, yang kedua Jakarta, yang 2 terakhir di Kuala Lumpur. Same clinic. Yes. Kenapa kok harus sampai ke Kuala Lumpur, Miss? Oke, pertamanya aku tuh berpikir, aku kan duit di Surabaya dulu locally. Begitu gagal, I thought dengan pandanganku yang super sederhana ini, aku butuh klinik yang lebih. Lebih means aku keluar kota deh, ke Oke. Jakarta. I think kayak Surabaya ini kayak kurang deh. kurang ahli Jakarta ya. ini kurang deh aku ke KL. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Tapi aku dulu lompat-lompat klinik, aku berpikir kayak gitu. I need something more and bigger. Iya. Yaitu aku pindah kota. Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke KL. Nah, untuk Gitu. teman-teman yang supaya nggak mengikuti kesalahannya Miss nih, beda nggak sih? Bedanya apa sih? Jadi aku selalu ngomong sama teman-teman di komunitas ketika mereka tanya ya, sekarang ini banyak banget DM yang masuk ngomong, Miss rekomend dong objin atau klinik yang terbaik untuk IVF. Kita tidak akan pernah jawab satu nama klinik. Karena kita tidak dibayar sama klinik, aku tidak mau terima komisi dari Yeah. klinik, kita bukan agent. Saya selalu bilang, klinik manapun, kamu program di klinik manapun, kalau udah waktunya kamu hamil, kamu akan hamil. Bahkan kamu belum pergi ke klinik ketika Tuhan sudah mentakdirkan kamu hamil, kamu akan hamil. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana memilih klinik gitu kan. Ya. Pilih dokter yang nyaman dengan kamu dulu. Karena peran dokter dalam perjalanan IVF ini akan sangat kuat membersamai kamu. Kalau kamu ketemu dokter aja udah rasa takut, udah ada rasa enggan, ini nggak bagus. Kamu harus excited ketemu dengan dokternya. Kamu harus bisa menjadikan dokter ini temanmu brainstorm in this journey. Because the journey somehow akan jadi panjang dan lama. Oke. Malas nggak ngobrol sama orang yang kamu ketemu aja nggak nyaman. Iya So pernah. first you have to choose. Iya, pernah Miss aku ke dokter ya. Dok, anak saya nggak bisa makan nih GTM. Ya ibunya nggak pintar masak gitu. Nah, itu. Kan langsung. Iya kan langsung kayak madek. Nggak usah datang lagi deh Iya gitu kan. Iya. Apalagi in this fertility. Iya. Kita nggak pernah tahu kabar apa, fakta apa dokter habis USG. Ibu ini ada kista loh. Kistanya udah gede. Ibu ini hidrosalving loh. Perlengketan sampai ada keluaran cairan yang toksik loh. Ibu 2 tuba ibu ini buntu harus dipotong loh. Aduh. Atau telur ibu ini tinggal sedikit loh. Ibu usia 25 kok telurnya cuma tinggal 1. Ini susah ini punya anak. Atau ibu sudah nggak mungkin nih hamil dengan telur sendiri. Ibu harus donor telur. I mean we need someone yang klik chemistry-nya oke. Karena kabar buruk itu bisa jadi harus disampaikan. That's the fact that we need to embrace along the journey. Bayangin kalau itu datang dari dokter yang kita aja nggak trust. So choose the doctor first. Jadi menurut Miss mau Surabaya, kayak Jakarta, kayak KL,
Itu cuma cocok-cocokan. Cocok-cocokan. Tapi kalian berhak untuk memilih klinik dengan teknologi yang terbaru, advance, sesuaikan dengan budget juga. So program dimanapun beneran. Kalau Tuhan udah berkehendak kalian berproses, ya udah pilih aja yang senyaman kalian. Aku penasaran nih Miss, di sekitarnya IVF nih ya. Aku pernah baca kalau nggak salah, dengan kita IVF lebih dari 2 kali tuh chance kita untuk breast cancer tuh naik juga, betul ya? Pro dan kontra kayak gitu. Ada yang bilang gak hanya breast cancer tapi ovarium cancer juga. Nah kalau aku tanya ke dokter, mereka bilang jurnal penelitian sih ngomong tidak. Karena obat hormon yang digunakan tuh very small amount. Tapi memang aku harus bilang di teman-teman di komunitas ada loh yang sakit kanker setelah beberapa kali IVF. Tetapi kita belum membuktikan bahwa kankernya karena IVF. Bisa jadi dia punya memang bawaan, bisa jadi emang takdirnya dia kena kanker, hanya sebelumnya dia IVF. So kita nggak pernah tahu. Nggak IVF pun banyak nggak yang kena breast cancer? Yo buahnya. Bukan karena IVF. Bukan karena IVF kan dia. Tapi yang IVF lalu kanker ada. Yang IVF berkali-kali nggak kanker, yo ada. So how? Gitu. Tapi Miss pernah takut gak? Aduh, takut. Pernah gua lagi gitu. Pernah. Apalagi pas aku detox di Koh Samui, teachernya bilang, jangan pakai cara ini ya, kamu bisa kena kanker. Takut lah, pasti takut. Terus gimana? Miss? Tapi at the end aku nyoba lagi yang keempat itu, which is ya belum berhasil gitu. Ada satu dokter yang aku anggap mentor gitu. Aku sangat berterima kasih sama pandangannya dokter ini. Dokter ini dokter IVF. Tapi dia selalu ngomong, Rosi kamu takut kanker ya kalau kamu IVF, Rosi ini masih muda, masih ada chance untuk mencoba. Kira-kira nih Rosi, kalau Rosi tidak IVF nih, anggap aja kamu takut kanker karena kamu gak IVF, dong. Nanti ketika at the end, misal kamu gak punya anak nih, di usia kamu 50 udah menopause ya, udah gak bisa program walaupun kamu ingin. Kira-kira yang lebih painful mana? Kenyataan bahwa kamu kemarin itu tidak mencoba karena kamu takut kanker, atau kenyataan bahwa misalnya nih Rosi, kamu program lalu misal amit-amit kamu kena kanker. Resiko mana yang lebih berat yang kamu bisa tanggung nanti pada saat kamu berusia lanjut nanti? At the end ada orang yang kayak ya udah deh aku kanker, tapi misal aku udah punya anak, nggak apa-apa Tuhan aku embrace. Atau aku kanker, at least aku udah mencoba, emang aku nggak bisa. Jadi aku nggak akan hidup dengan rasa penasaran yang menyiksa dan rasa penyesalan. So you do you, dia bilang gitu. Kamu bayangin dulu, kalau kamu sekarang nggak mencoba, at the end kamu nggak punya anak, terus kamu nggak kanker, kamu ada nyesel nggak kamu nggak nyoba kemarin, padahal kamu masih punya telur. Saya bilang saya nggak tahu dok. Ya. Kira-kira kamu nyesel gak? Coba kamu bayangin. I thought maybe aku akan nyesel. That's why you go for I go for another IVF walaupun orang teacher Samui itu bilang kamu bisa kanker loh. Gitu. Sama aku sambil cari nih, dok, lihat dong jurnal dok. Gitu. Terus Olivia Sumargo itu tim yang Rosi kamu harus IVF. Karena Olive itu such a tough and strong women. Gagal coba lagi. Jadi dia bilang, nih gua kirimin ke lu jurnal ya. Mana ada yang bilang IVF itu bisa kena kanker. Kalau enggak, ini udah jadi isu yang global loh. Kamu tahu ini loh number of case IVF per tahun globally. Berapa persen dari orang-orang sekian ratus ribu orang case ini yang kanker? Ya, dibalikin secara logis gitu aku juga berpikir. Lu nggak IVF, lu tetap bisa kena kanker nggak? Bisa. Kalau Edian sama-sama kena kanker misalnya, kenapa lu nggak IVF? Dia keras banget ngomong sama aku. So actually IVF is not just challenge-nya nggak cuman fisik ya, mentalnya luar biasa. Betul. IVF itu menurutku butuh 3 hal ya, uang, waktu, dan mental. Uang, waktu aku punya, gitu. Mental ini aku nggak bisa bounce back loh. Ada orang-orang yang kendalanya di uang, maybe dia mental udah siap, waktu dia punya. Ada orang-orang yang mental siap, uang siap, gak punya waktu. Aduh, waktu ini dalam arti apa, Miss? Apakah harus olahraga? Bukan, meluangkan waktu untuk programnya sendiri. Oh, itu habis uang berapa? Habis waktu berapa sih? Sebenarnya sih nggak lama ya, 1 bulan. Tapi sebelumnya kita harus prepare. Tapi ada teman-teman tuh yang LDM, long distance marriage. Ada teman-teman yang suaminya kerja penugasan di mana, sementara suaminya dibutuhkan di timing yang kadang tak terduga. Dia harus standby. Gak bisa ditinggal. Maka IVF ini butuh bener-bener effort dan perjuangan untuk meluangkan waktu. Game-nya gak gampang ya, Miss. Sangat butuh komunitas sih.
It's It's not an easy impossible game. for a women sendirian Iya kan? dapat mental block, mental load kayak gitu, fisik juga. Aduh, gila sih. Kenapa nggak dari dulu ya Miss ya? Gitu ya. Kenapa nggak dari dulu bikinnya gitu kan? Nah, ini agak-agak mau tanya sungkan Miss, tapi ya well, aku Bring tanya it aja. on. Ya, kalau nggak oke Miss skip gitu ya. Oke. Kan kita tadi bilang infertility-nya di chef gitu. Why not sperm donor? Sempat kemarin ada salah satu dokter yang bilang, hati-hati banget, Rosi, kamu kan udah gagal 4 kali ya. Kita evaluasi emang kegagalan ini ibaratnya penyebabnya utamanya adalah sperma gitu emang. Kamunya healthy, telurnya banyak. Kalau sperm donor ini sudah nutup satu masalah ini, udah pasti berhasil. Aku ngomong sama suami, kamu oke nggak dengan idea sperm donor gitu? Lagi-lagi dia tipe yang sangat stabil dan tenang. Dia bilang aku nggak apa-apa. Aku kaget dong. Aku kira dia nggak mau. Terus dia bilang loh, daripada adopsi itu kan pure bukan ours. Tapi kalau sperm donor, half of the child is still yours. Dia bilang gitu. Cinta ya sama chef. Gimana nggak cinta kan? Suamiku, podcast ini aku dedikasikan untuk kamu. Dia bilang gitu. Coba bilang, Beb, kamu bisa sayang dah. Itu kan half anakku, half anaknya stranger. Terus dia bilang, sama keponakan, sama anaknya temen aja aku bisa segitu cintanya. Apalagi sama anak yang kamu kandung, half of the child is yours. Dan itu ya anakku, dia bilang gitu. Aku sampai, biasa. wow oke. Dianya nggak masalah, akunya nggak mau. Oh. Because I want to have kids. Itu karena aku pengen lihat half of me and half of the person that I love tuh kayak gimana. Kalau nggak sama dia, kayak aku nggak pengen punya anak sih. Iya sih. Ya mendingan nggak usah sih. Penasaran ya orang yang well rounded chef Ken ini kepengen tahu ya. Iya toh. Yeah. Kayak aku merasa dia tuh bibit unggul, Pol, Yeah. gitu loh. I want to have your child, Ya. not others. Kalau cuma sekedar punya anak, I will go with sperm donor udah dari dulu. Dari dulu ya. Iya, Oke. Gak mau, aku mau anak kamu. Oh, Aku mau lihat kamu mendekap your biological Oh, so child. actually IVF ini perjalanan drama cinta ya Miss ya? Kayaknya gitu Sebenarnya. ya. Tapi ini pisau pedang bermata dua. Oke, Banyak gimana teman-teman tuh? di komunitas yang cerai justru during IVF. Mohon maaf, kemarin aku dapat DM juga, suaminya selingkuh during IVF. Sekarang istrinya hamil anak kembar, mereka udah divorce. Oh, Gimana no. coba? Ini pedang bermata dua sebenarnya. Either it can make you closer to each other, either it will separate and break your relationship. Tapi ya bagus banget ya. Ya kalau mau sekarang aja. Either lu cinta gue semakin atau Tapi cepetan udah hamil dia. Udah hamil Aduh. anaknya suaminya kembar. Gimana Aduh, coba? menyayat-nyayat Iya ya. betul, that's the fact. Aduh. Nah, kalau misalnya nih Miss, kita udah bilang menuju 2 garis udah aku kupas banget kan. Sampai dari bisnisnya gimana, hasilin duitnya gimana gitu. Nah, kita balik ke bisnisnya Miss nih. Miss ini kan dikenal nggak cuman dari community owner ya, juga ada bisnis gitu kan. Nah, bisnisnya boleh ceritain Miss, kira-kira seperti apa nih? Oke, kita punya F&B bisnis, Oke. catering itu. Karena kan tadi di awal aku bilang restoran tuh kayak kurang cocok ya sama Yeah. kita gitu. Jadi kita punya catering untuk event. Oke. Jadi kita bisa atur kalau pas kita lagi pergi ke luar negeri ya udah gitu, kita nggak terima event atau anak-anak yang jalanin. Terus chef kan sekarang sebagai konsultan F&B. Oh. Karena passionnya dia passionate banget tentang F&B, tapi sebenarnya area expert dia itu di area dapur. Dapur is the heart, the core of the F&B business, right? Dia tuh ambil sertifikasi jadi auditor cafe resto untuk ngurusin dapurnya, layoutnya, penempatannya, Sampai gitu? lightingnya, yes, jalur fresh airnya, pembuangannya gimana, kompor sama kulkas sama air tuh ada namanya triangle. Ini sangat ribet. Jadi dia passionate di situ. So ternyata ini yang bikin dia makin seneng, pengen belajar lagi. Dan ternyata dia dapat banyak sekali klien di area ini. So oke. aku bantu dia juga di sini gitu, bantu bridging dia untuk ke klien, bantu fasilitasi dia dan segala macam di area ini. Jadi that's our main business sekarang, catering sama konsultan. Sama aku punya personal branding agency juga. Oke. Ngonten, karena aku suka ngonten gitu ya, suka making video, suka ngarahin orang juga. Jadi kita punya satu bisnis lagi di sini. Sama tetap ngajar sebagai dosen gitu.
Berapa ya. Miss? Sama jadi mahasiswa sekarang. Masih jadi mahasiswa. Kurang Miss ya. Iya kayaknya, gimana ini? Gila. Nah, tadi kalau aku interested sama ini nih. Tadi Miss bilang Chef Ken ini very passionate di dapurnya, and it's the heart of the business gitu. Miss kan sudah pernah bikin restoran kan. So if you have the heart, kenapa kok fail? Gimana? Karena restoran ini mungkin ini sebenarnya chef kan yang lebih berkapasitas menjawab, tapi karena aku juga running the restoran juga, maybe aku punya pandangan juga ya tentang ini. Ada banyak sekali faktor untuk membuat sebuah restoran tuh sukses. At that time I can tell ya, kalau dari sisi kita sebagai owner, we were too young untuk bisa run ini. Sangat At that time tidak berapa? wise. 2016 ya, aku under 30 loh, 28 run itu. 28 ya. 28. Kita overconfidence pada saat itu. Karena awal-awal restoran rame banget. Overconfidence, we don't do the marketing and branding. Gitu. I thought, wow, udah rame banget, ramenya stabil 6 sampai 8 bulan. Hanya karena as simple as image-nya Chef Ken, Master Chef nih buka. Hampir semua Surabaya itu pasti pernah nyoba. Kita overconfident, wah bakal rame gini terus. Kita lupa bahwa kompetitor itu juga bisa buka gitu. Sumber daya manusia ini bisa keluar masuk, bisa diajak orang. Itu kita nggak pertimbangkan. We were really confident with our food at that time. So actually Gitu. managing F&B itu nggak seindah lu bisa masak and then you bisa open restoran gitu. Iya, nggak segampang itu menurutku ya. Gitu. Lebih enakan catering nih Miss ketimbang menurutku restoran. lebih gitu. Gitu, karena kalau catering tuh kita bisa introduce new menu, kita R&D, lalu setiap event kita bisa personalize kira-kira untuk corporate yang lagi grand opening itu kita mau kasih apa ya, kita bisa cater based on their needs, gitu. Jadi kayak lebih menyenangkan. Ntar buat pas habis aku. dari podcast ini saingan Loka Hands banyak nih, saingannya Loka Catering. Loka Catering banyak Iya, nih ya. iya. Katanya semua katanya Miss enakan buka tapi catering loh buka catering ini. juga nggak gampang. Nggak gampang sebenarnya, ada challenge-nya juga. Jadi, apa Miss? tapi kita pilih battle ini. Pilih battle ini gitu. Dan we want to keep the scope of the business tuh emang segini. Karena we want to maintain the agility. Mungkin orang merasa, loh kok iya katanya catering, tapi kok maksudnya kamu mau scale up sampai gimana? Kita sebagai owner, kita tuh punya pilihan. Kita mau grow the business sampai mana. And we choose to be in this stage dulu. Karena we still have a lot of things kan. Projectnya banyak Betul, banget. karena begitu ini di scale up, semua energi terserap di sini. Yang ini kalau nggak siap, yang lain kalau nggak siap. Jadi ini emang benar-benar pilihan aku sama suamiku sih. Karena dia masih concern banget sama bisnis konsultannya dia. Aku masih concern di komunitas yang juga growing. Gitu. Jadi kayak we want to let Loka Catering tuh segini dulu ya. Wait ya, sambil kita lihat demand-nya. It's Surabaya, lain kalau di Jakarta event cepet. Di Jakarta lebih banyak. Gitu. Jadi kamu segini dulu ya, kita maintain kamu segini dulu, yang lainnya aku sekarang fokus ke ini ya gitu. Jadi emang mungkin tahun ini buat aku pribadi highlightnya lebih di menuju 2 garis. Gitu. Kalau di chef lebih ke konsultan gitu ya. Menarik. Ntar semua buka ini ya, catering semua. Tapi Miss kalau tadi bilang Miss make decision Loka Catering segini-gini dulu aja gitu. Tapi kan actually business is not that simple. Waktu kita nggak lari, kita gue santai. Bukan santai ya, gue memutuskan untuk gini dulu. Ini kan mata ini kan, dia gini, gue ngejos deh gitu. Saat kita udah mulai sadar, udah telat nih. Iya. Gimana nih Miss? Ya udah gue let go, gue ganti nama atau project gue masih banyak kok gitu. Untuk Loka Catering ini salah satu kenapa kita keep Loka Catering ya, karena ini tuh sebagai satu channelnya Chef Ken untuk orang tuh bisa tetap menikmati hasil karya dia. Karena as a chef dia tetap butuh channel untuk dia produce something, karyanya apa, dan bagaimana orang bisa menikmati gitu. Visinya cuman itu dulu. Jadi we want to keep Loka supaya orang bisa menikmati Chef Ken punya hasil karya. Tapi ambisinya apanya nggak ditaruh di sini. Gitu. Tempat lain. Di tempat lain gitu. Makanya kita lihat nih, kita mesti kenal our strength, our weakness, and our resource. Untuk punya bisnis catering, bersaing dengan banyak sekali catering yang sudah established 30 tahun yang garap wedding 2000 packs gitu ya. Kita jalannya nggak ke sana. Mereka kompetitor nggak? Kompetitor. That's why yang tadi Tia bilang, ketika kita mau kanan kiri udah nggak relevan. Mungkin itu kalau kita mau ngekor yang market leader.
Oke. We want to create our own path. Karena customernya dia itu bukan customer customer-nya kita. iya. Bukan. Oke, dan kalau udah mau ke sini nggak ke sana juga. Pasti gitu nggak ya. akan ke sana. Oke. Dan dia juga nggak main di market yang aku main. Iya. Jadi Gitu. lumayan bisa dibilang aman ya. Lumayan, at least for us kita grateful enough dengan the omset, the exposure. Kita grateful dengan klien-klien kita. Klien terakhir Porsche. Gitu, dia media conference Ya. gitu. Mereka minta kita bikin makanan Indonesia untuk tim media. Ya udah, kita sama-sama misalnya bikin nasi goreng ikan asin misalnya ya. Catering sana bikinnya this way, catering sini aku bikin untuk Porsche, itu pasti kita elevate dengan cara yang lain. Oke. Kenapa dia tidak melirik market ini? Karena market ini nggak seksi menurut dia. Ya. Kenapa aku nggak ngelirik dia? Karena ya as simple as resource kita beda Belum dengan sama, dia. ya. Gitu. Oke, interesting Miss. Nah, kalau tadi kita udah kupas nih dari menuju dua garis sebagai business owner, iya, bantuin Chef Ken juga, masih punya agency ya Miss ya, masih punya agency. Nah, kalau agensinya ini nggak cukup tak Miss? Gak tahu ya, dari dulu aku tuh selalu kayak suka melakukan banyak hal dari multi industry, multi role, karena sebenarnya itu kayak melengkapi. Oke. Gitu. So my network dari komunitas menuju dua garis itu ternyata very useful untuk ini dan ini. So I like to build the ecosystem based on the things that I like, my passion, my strength, me and my husband ya. Itu untuk ngasilin satu ekosistem pekerjaan yang at least untuk kita nyaman melakukannya. Oke. I can tell sekarang I have the freedom untuk bisa memilih secara waktu ya, kita kapanpun mau traveling, mau work from anywhere, itu bisa. And this is the thing that I love the most. Dan aku merasa sangat privilege gitu ketika aku bisa kerja sama suamiku. I can enjoy lunch, dinner together with him. Nggak bosan Miss ya? Enggak. Kan orang bilang, aduh paling gak enak nih kerja sama suami nih. Emang bertengkar terus sih, tadi pagi aja bertengkar gara-gara ngurusin hampers Natalnya Loka Catering gitu kan. Kayak sangat intens. Argumen sangat intens, I have to admit, iya. Tapi dia ngomong bosen, ya enggak, because ya kita side by side terus all the time. Tapi sebenarnya bisa nih, kalau mau sendiri, you go your way, I go my way, gitu. Sebenarnya, bisa. Tapi kalian merasa kayaknya kita lebih kuat berdua nih walaupun tengkar gitu ya. Karena sinerginya kita ini lebih bisa menghasilkan impact yang lebih baik untuk kita. Luar So that's why we need to choose the right environment. Kalau kita punya restoran, satu pasti occupied di sana, satunya ketarik karena butuh bantuan satu sama lain. Jadi kayak oke, ekosistem ini yang terbaik untuk kita saat ini, but we will develop. Gitu. Nanti misalnya satu bisnis kayak we need to shut down, ada satu opportunity yang kita rasa cocok dan sesuai, I think I will go with it. Jadi kita ini sangat fleksibel dan dinamis. Luar biasa. Gitu. Kepikiran ini gak Miss? Ya kan kalau orang bisa bilang bisnis itu kan kita perlu si tukang masaknya, chefnya, and the person who's doing the business. Ya langsung aja chef sama siapa gitu, oke, join buka restoran gitu. Not that simple ya, not that simple for us. Apalagi di F&B gitu. Ntar itu another story itu banyak banget ya. Iya. Dunia F&B itu tidak seindah kelihatannya. Iya, betul. Come and go, apanya. Tapi gitu. sangat bisa sukses gak? Sangat bisa. Iya kan? Enak banget loh, duit cash loh. Iya kan? Bayar supplier mundur 2 minggu. Kita kan? dapatnya cash gitu. Oke, ntar kita semoga ya teman-teman ya yang mau leave comment, mau tanya apapun, mau tanya tentang F&B, ntar kita datangin Chef Ken, semoga ya boleh. Berdua gitu. Oke, nah ini mungkin hampir terakhir nih Miss, aku masih pengen tanya tentang nggak cukup Miss, masih harus jadi S3 gitu. Why? Why bother gitu? Oke, karena aku tuh selalu merasa orang pinter itu punya privilege yang sama dengan orang yang kaya. Jadi kalau kamu nggak kaya, you don't born rich, at least you have to be very smart. Because in life, privilege tuh kayak jalur bypass gitu ya. Oke, ya. Apalagi orang Indonesia ya, angkat topi sama orang-orang yang misalnya profesor. Mau dia kaya nggak kaya, dia profesor, orang respect dulu. Tapi aku S3 bukan arahnya jadi profesor, enggak. Because I believe investment yang paling berharga dan nggak mungkin fail itu di diri sendiri. Yes. That's why kalau aku mau bangun empire gitu ya, sebuah bisnis, aku scale up terus jadi unicorn, jadi ini. Itu bukan arah aku. I want to invest on myself so that whatever I do, orang lihat dan aku memang capable. Jadi I keep on investing on myself. Gitu. Toh aku happy enough dengan environment ekosistem ini. Gitu. Yeah. I can get whatever
I wish for gitu. Iya. Jadi kayak it's time for me to keep investing on myself. Kalau tadi S3 ya Miss ya. S1-nya tuh apa Miss? Saya sarjana ekonomi. Oke, S1 ekonomi, Heeh, S2 sama, align semua, Magister Management, MM. Oke. S3-nya Doctoral Management. semuanya tentang manajemen. Iya. Oke. Aku kan nggak S1 ya, Miss. Not even S1. Oh iya kan. ya. Ya, gitu. Jadi aku lumayan iri nih. Oh, oke. Iya, iri dan dulu tuh gini, aku pernah halu Miss, gue ini drop out gitu kan. Jangan-jangan tak gue kayak Steve Jobs. Oh. Karena Steve Jobs drop out Iya, gitu iya, kan. iya, Bill iya. Gates drop Iya, iya, out iya, gitu. iya, Itu iya. halunya. Nah, tapi aku penasaran Miss. Dari orang yang S1, S2, S3, Miss kan di circle orang-orang yang seperti itu. Orang yang haus akan knowledge gitu kan. Mindset apa sih yang kita pelajari bagi orang-orang outsider yang nggak pernah, nggak even S1, nggak even Oke. S2, nggak even S3. Bedanya mereka apa sih? Pas aku S3 ini, sebagian kecil dari teman-teman S3 aku ini yang praktisi dan entrepreneur. Oke. Most of it adalah teman-teman yang ingin berkarir di area akademisi. Karena S3 ini step awal untuk jadi profesor, walaupun stepnya masih lumayan panjang ya. Tapi justru satu profesor saya, dosen profesor saya yang juga praktisi, ada satu orang tuh yang ngomong, Rosi, kalau kamu praktisi dan kamu sekolah S3, kamu tuh kayak lengkap. Oke. Kamu sudah tahu di lapangan seperti apa, sekarang kamu belajar bigger levelnya, filsafatnya, cara berpikirnya, grand teori dari yang terjadi di lapangan tuh apa. So actually kamu match. Kalau kita orang praktisi ya, kita selalu bisa menjawab permasalahan di lapangan. Kalau gini gimana, evaluasinya gimana. Tapi dengan bekal ini, textbook materi, filsafat, kerangka berpikir, kita balikkan lagi dari why-nya ini, itu akan lebih sangat powerful. Awalnya aku berpikir, mosok sih prof gitu ya. Iya, lihat aja, kamu nanti lulus S3, jangankan kamu lulus Rosi, kamu lihat akan ada perbedaan cara berpikir. Prof, indikatornya apa? Sudahlah, kamu nggak usah tanya sesuatu yang abstrak, dia bilang gitu. Kamu rasain. Nah, ini saya udah kuliah semester 2. I can feel bahwa the way I see thing kalau di bisnis itu, aku kayak refer to the theory that I get Oke. saat aku kuliah S3. Gitu, tiba-tiba kayak wow, ini kok mendadak match ya. Aku nggak bisa ngatur pola pikirku. Kayaknya ada gerbangnya terbuka gitu ya, betul, Miss ya. betul, gerbang yang terbuka, maybe istilah yang sangat pas. Padahal pas dapat materi filsafat Nggak nyambung gitu gak nyambung. Positivism, pola pikir ini, kita tuh belajar tentang pola pikirnya Socrates, Aristoteles, Waduh. why mereka berpikir ini, teori customer behavior. Ini aku coba digest dulu. Ternyata ketika aku nemu ini, ini. Jadi kita nabung. We'll Oke. never know itu kapan butuh, tapi kayak it's in our brain. Oke, Gitu. ini menarik nih Miss. Aku pengen bahas tentang edukasi. Nah, Miss tadi bilang S3 itu kita belajar tentang filosofi. Kan? Apakah berarti S2 dan S1 tuh kita nggak belajar filosofi? Jadi ada tingkatannya emang. Ya. So, S3 itu adalah tingkatan tertinggi untuk edukasi ya. Kalau kita bikin penelitian, S1 itu skripsi, Oke. S2 itu tesis, S3 itu disertasi. Apa tuh bedanya, Miss? Disertasi ini levelnya udah 9. S1, S2 aku lupa exactly berapa, tapi kayak di bawah itu emang. Jadi S3 ini emang tujuannya adalah melahirkan researcher atau peneliti. Oke. Jadi pada saat aku mau masuk S3 ini, profesor udah bilang, "Ibu, motivasi ibu apa untuk ikut ini?" Project gue kurang aja. Iya gitu. kan, cari aja sih bukan gitu ya. Dia bilang, "Ibu jangan berharap S3 ini bakalan kayak S2 loh. S2 itu sangat menyenangkan." Oh gitu. Ya project base, ketemu sama teman-teman, saling networking, bikin project itu yang sangat bisa diimplementasikan dengan apa yang kita kerjakan. Oke. Sangat happy S2. Begitu masuk S3, ibu tidak akan menemukan ya. Karena ini higher level, Bu. Kita akan melahirkan peneliti. Misal, dia suka di marketing gitu ya. Kita nggak akan ngomong cara marketingnya apa, IG Live, Shopee Live, activationnya gimana. No, kita nggak bahas itu. Kita bahas pola berpikir customer, triggernya apa. Even more than that. Customer ini bagaimana menggerakkan dia. Grand teori dari customer engagement itu apa? Gitu. Kenapa kok sampai ada engagement yang melahirkan loyalty? Hubungannya apa? Gapnya di mana? Nah, itu yang harus kita sebagai researcher mengisi. Karena dunia ini butuh banyak sekali orang-orang yang meneliti hubungan antar konsep, Ya. melahirkan. S3 itu creating. Kalau S1, S2 mungkin tesisnya hubungan antara ini dan ini. Kalau S3 itu creating dari hasil gap penelitian-penelitian ini.
Gitu. Semoga aku tidak salah, dan kalau ini didengar oleh profesor Tolong aku, dikoreksi ya. kalau saya ngawur Prof, maaf ya Prof. Oke, jadi aku jadi At least itu yang merasa aku dapat. kepengen sekolah nih, Miss. Iya dong, boleh. Oke, boleh. berarti kita bisa dibilang S3 tuh sangat filosofi banget. Menurutku Balik gitu ya. balik ke akarnya Iya, banget iya, ya. iya. Menurutku gitu. Oke, jadi kita bisa bilang nih, correct me if I'm wrong, Miss. S1 adalah gimana kita belajar tentang pohon nih sama buahnya, ada akarnya, ada ininya gitu ya. S2 mungkin lebih gimana caranya pohon ini dibandingkan sama ini environment-nya bisa lebih flourish. Yes, yes, kita yes. GMO gitu kan. S3-nya adalah kenapa kok kita harus melakukan ini? Kenapa kok dia mau? Tumbuhan ini sama tumbuhan ini kenapa kok cocok? Ini kenapa enggak Maybe gitu. kayak gitu ya. Dan Oke. kenapa pohon ini namanya ini misalnya gitu. Oke, bahkan sedalam itu. Iya, heeh. Nah, ini kalau kita bilang tentang filosofi, Miss. Aku lumayan menyayangkan ya. Karena filosofi itu kenapa di Indonesia kita dapatnya waktu kita harus S3. Waktu aku di China, kan aku sempat ikut kayak college-nya mereka gitu kan. Anak SD itu udah dapat filosofi Oke. gitu. Apakah ini berarti seharusnya kita mulai filosofi sejak SD gitu kan? Menurut gimana? Apakah karena kita kurang bisa berpikir karena kita gak pernah berpikir tentang filosofi nih? Itu pas di Taiwan atau di Cina? Waktu aku di Taiwan itu aku sempat ikut kayak college gitu Di kan. Taiwan ya itu ya. Dan aku ngelihat anak-anak SD punya buku kan. Taiwan tuh komunis gak sih? Enggak, China. Enggak ya? China Yes, yang komunis ya. yes. That's why the way government run everything Yeah. itu matter sampai ke bawah-bawah. Yes. Kurikulum, the way gimana sih kita mau pendidikan itu disusun gitu. This is the thing yang sangat di luar kapasitasku, tapi I have to agree. Yeah. Filosofi itu ternyata tidak kita pelajari. That's why ketika aku dapat filosofi ini di S3, aku kayak overwhelmed. Oke. Ini the thing yang aku nggak dapet, dan aku langsung mempertanyakan, penting nggak sih, relevan nggak sih ini, gitu. Terus aku sangat kesulitan menyatukan alur berpikirku ini dengan satu filsafat atau grand teori tertentu. Tapi dari sini aku juga memahami bahwa orang-orang yang menghasilkan teori itu hanya bisa orang-orang yang sudah di level ini. Yeah. Jadi teori yang kita pakai sekarang itu lahir dari buah pemikirannya orang loh. Dan bagaimana dia bisa sampai di tahap ini? Of course ini gila loh. Iya. Ada banyak sekali teori-teori yang sekarang kita pakai dan masih relevan. Nah, S3 ini diharapkan melahirkan teori baru yang lebih relevan untuk yang terjadi di lapangan. Maka para praktisi ini harusnya studi lagi untuk memberikan sumbangsi terhadap environment. Kayak sekarang ya, aku content creator, aku di dunia digital. Yeah. Tapi aku baca literatur, struktur storytelling itu tidak ada di jurnal penelitian. Tapi kalau aku tanya ke content creator, dia lebih tahu loh susunannya, hook, problem, solution, call to action. Baca, mana jurnalnya? Peneliti soalnya nggak ngonten, content creator nggak meneliti. Nah, Miss di tengah-tengah Nah, aku di dua-duanya. tengah, aku menemukan gap penelitian. Aku ingin Oke. meneliti tentang ini. Oke. Gitu. So, pertanyaan aku tadi mungkin kenapa kok kita filosofi kita dapatnya di S3 ini menyangkut yang tadi Miss bilang, komunis nggak? Ini berarti agak susah diomong ya, politik banget ya. Iya. Apakah ini memang dibentuk seperti ini kah? Atau itu. masyarakatnya memang nggak bisa kah? So kompleks ya. Kompleks, itu di Oke. luar beyond our control. Tapi Miss kalau I really fall in love with philosophy lately gitu kan. Miss merasa ini nggak sih? Secara Miss belajar banyak filosofi kan di S3 gitu. Kayak oh ini salah deh, oh ini bener deh, atau cuman oh dia kayak gini karena seperti ini benar, gitu. Gak ada yang benar-benar salah dan gak ada yang benar-benar benar. Jadi it helps me sampai di titik awareness. Oke, aku ngelihat sebuah kejadian itu bukan lagi benar salah, tapi kayak why, motivasinya orang ini kenapa ya? Dig deeper ya. Yes, dan jadi lebih netral. Kayak misalnya ada case yang terjadi akhir-akhir ini ya, Ya. di Surabaya ya, yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Ya. Aku tidak langsung take side, ya ini yang salah, aku mendadak membela ini, siapa korban siapa apa, enggak. Tapi aku bisa melihat kayak, wah kenapa kok dia memerlukan perilaku itu sebagai bentuk maaf. Oh, apanya yang kena? Oke. Apa yang mendasari dia seperti itu? Apa yang membuat dia buta bahwa lawannya itu sebenarnya tidak sepadan, tapi yet he still needs it dari orang itu. Iya, He's kalau really dapat powerful. and then what gitu kan? Kenapa kamu butuh itu? Why you Iya. need that very much dari orang ini? Itu
Itu kayak wah, terus akhirnya diskusi sama suami. Oh seru nih ya. Iya. Ajak dong Miss. Mau diskusi tentang itu. Ini anak-anak loh, kamu Iya. level otoritas loh. Iya. Why you bother memberikan waktumu yang berharga untuk mendatangi loh. Iya. Berarti kan ini kejadian ini dianggap penting. Iya. Dia meminta ini, dia butuh ini. Wah ya, Serem gitu. ya. Nah, ini Miss, kalau kita bilang filosofi kan, you dig deeper and you know the roots of the problem gitu kan. Masih belajar dia belum. Iya, kan menuju ke sana Iya, Miss masih ya kan. belajar. Udah mulai ngincipin kan. I see this as like serem banget Miss. So you can manipulate people karena lu tahu caranya gerakin hati dia gimana. Because you dig like really deep kan. Serem gitu loh. Ya, karena kamu bisa lihat blueprintnya orang ini nih. Ya, motivasinya dia apa? Iya kan. Jadi kamu bisa gerakin dia supaya dia gini karena dia orangnya gini. Caranya kayak gua gini aja gitu. Iya. It's very scary kan. Kalau filosofi ini dengan orang mindset yang nggak positif, ini bisa jadi diktator Kacau, atau betul. apa gitu kan. What do you think about this? Bener, tapi aku sekarang di level yang kayak aku baru kepingin tahu orang ini motivasinya apa dan apa sisi vulnerable dia Oke. yang kayak I want to see gitu. Tapi aku memang belum kepikiran, tapi I totally agree ya Yeah. what you said just now gitu. Apa yang penting buat dia, apa yang menggerakkan dia. Itu that's why kita sebagai ya netizen warga negara yang baik ya, kita juga perlu memperlengkapi diri kita dan kita harus aware sama diri kita sendiri. Karena orang-orang yang mengamati kita, gambar kita itu banyak. Maka sekarang ini buat aku sendiri Tia, kalau ketemu orang baru, aku nggak mau langsung banyak ngomong. Karena aku nggak tahu dia siapa dan kemampuan dan how deep dia bisa kasarannya melihat aku gitu. So I protect myself dengan cara itu at least gitu. Jadi aku nggak mau banyak ngomong. Dulu aku kayak open book, welcome gitu, selamat datang di rumah aku, silakan masuk dan minum teh di dalam. Sekarang aku lihat dari jauh siapa tamuku. Kenapa aku harus let him go inside my house? Dan gak harus loh Rosi, dia knocking your door tapi you don't have to always open the door for them. Wah gitu. nice. Jadi apakah Miss dengan belajar filosofi, belajar lebih dalam itu jadi whole gitu Miss? Belum ya? Belum. Tapi kayak menarik, kayak itu banyak pintu-pintu yang terbuka. Bisa lihat gitu. Oke, menarik. Kita perlu ngomong lagi lebih dalam ya. S3-nya Miss ngapain sih? Gue supaya gak usah S3 gitu. Kepingin ya? Ayo, pengen sekolah tapi lagi ya? lama Miss, aku harus S1 dulu, harus S2 dulu. perjalanannya Lama banget ya. Kita closing deh Miss. Kan kita sempat merasa waktu itu aku sempat ngomong sama Miss, wah ini kalau Miss sama Chef ini benar-benar dapat 2 garis. Yang happy ini kan seluruh Indonesia ya. Kayaknya iya, doanya orang banyak banget semua gitu kan. Menurut Miss gimana? I think ya banyak sekali orang-orang yang juga kepingin kita bisa hamil dan punya anak. I can feel banyak loh, aku tuh dapat DM, Miss kemarin malam aku mimpi Miss Rosi hamil. Berarti kan aku tuh dipikirin segitunya sampai terbawa mimpi loh. Gitu, didoain banyak orang. So I want to take this opportunity juga untuk ngomong thank you buat teman-teman yang juga mendoakan kami gitu. Buat DM penuh support yang masuk gitu. So I feel really blessed. So actually intensiku bikin komunitas yang dimana aku tuh pingin dapat sesuatu, I got it already gitu. Aku udah dapet. Dan possible ya Miss ya, kita ngisi cupnya orang lain tapi kita juga terisi tuh possible ya. Nggak harus we take and take gitu juga. Justru karena itu alirannya jadi lebih-lebih lagi. Luar gitu. biasa. So I feel really thankful buat teman-teman di sana yang juga turut mendoakan. Keep on praying for us. Selalu Miss. Aduh, menanti-nanti ya. Oh, sorry Miss, aku pengen tanya sedikit deh. Tadi sempat kepikiran. Kalau nggak salah Chef Ken tuh kan papa mamanya dapat waktu pernikahan 11 tahun. Ya, betul ya. Itu dapat CC-nya dulu ya. Oh, gitu. Miss merasa this is the secret number gitu nggak? 11 gitu ya? Yes. Enggak, soalnya kita udah lewat 11. Oh gitu, enggak, waktu di 11, yes ini tahun kita nih, karena papa mamamu juga gitu. Aku merasa this is our year, itu on our second IVF. Karena kita dapat embrio yang sangat bagus. Terus kayak aku merasa aku lebih siap karena udah menanti 7 tahun juga kan dari IVF yang pertama. This is it babe, 2 embrionya bagus-bagus gitu. Udah merasa I feel like I'm pregnant gitu. Terus test pack garis 1 jelas. Itu kayak di PHP, di prank. So aku ini
lumayan tipe yang lumayan optimism ya, optimis orang ya, aliran optimis gitu loh. Jadi ketika itu aku merasa sangat optimis aku hamil. Enggak ternyata. So Miss sekarang lagi IVF ke-5? Akan nanti doain aja awal tahun depan. Soalnya Chef kan habis stem cell, we need to see and give time buat tubuhnya dia untuk regenerate sel-sel. Nanti hopefully awal tahun depan. Luar biasa. Miss boleh tanya sedikit nggak? Total semua tuh habis berapa sih Miss? Iya. Yang IVF pertama karena 10 tahun yang lalu tuh masih murah. Sekitar 55 juta 10 tahun yang lalu. Yang kedua itu aku ada screenshot bill-nya ya. Correct me if I'm wrong, tapi roughly 120-an juta yang kedua. Yang ketiga karena nggak sampai transfer 110-an juta. Yang keempat ini 150-an juta. Itu nggak sampai embryo transfer. Gitu. Tapi ini belum termasuk tadi yang Miss bilang vitamin, stem cell, akomodasi ke Malaysia, terus ke Samui apa? Belum. Kalau di total semua berapa? Gak pernah notal sih. Jangan ya. Iya. Tapi ya itu aku selalu bandingin kayak kemarin stem cell ya 180 juta. Aku actually bisa beli tas yang sangat diidam-idamkan oleh para wanita itu loh gitu. Cuman buat stem cell gitu. Dan itu gak menjanjikan oke habis lu stem cell lu akan dapat apa enggak kan? Iya, ya tapi kita by fit aja percaya itu selnya hidup masuk meregenerasi. Tapi ke chef doang, ke Ken doang, enggak ke Miss. Lagi menabung yang untuk saya. Lagi menabung. Oke. Jadi seperti kata Miss ya, kalau mau IVF, kalau mau jadi pejuang 2 garis adalah duitnya nggak boleh miskin ya. Iya, dilarang miskin. Kelihatannya so hard ya untuk didengar, tapi memang kenyataan ya. True. Iya, karena lu butuh uang, lu butuh waktu. Which is kalau lu punya waktu, berarti lu punya uang kan. Untuk ya lu nggak making money. Masih harus tadi yang ketiga mental. Oke, luar biasa. Oke, berarti kita akan podcast selanjutnya ya sama Chef Ken. Atau nanti waktu Miss udah isi ya Miss ya. Amin. Thank you so much Miss Rosie. Udah datang ke sini. Teman-teman yang mau leave comment, mau say thank you ke Miss, penasaran sama menuju 2 garis, boleh ya Miss ya. Yes. Kalau mau Miss datang lagi boleh leave comment kira-kira kalian mau tanya apa ke Miss gitu. Oke, thank you teman-teman DO. Thank you Dia. Thank you teman-teman. Bye bye.